Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga untuk Kak Iren sebagai narasumber. Kembali lagi kita di event webinar impaktif yang alhamdulillahnya sejauh ini kita udah mengadakan 40 webinar lebih dan alhamdulillah juga kita udah berimpact buat beberapa teman-teman dan juga membuat portofolio baru, kemudian juga menggait beberapa narasumber baru termasuk dari kalangan yang profesional. Baik, untuk sekarang kita webinar bersama Kak Iren dengan judul Critical Thinking Skill to Defeat Bullies. Jadi untuk tema kali ini yang dibawakan oleh Kak Iren berkaitan dengan critical thinking, bagaimana caranya untuk mengantisipasi untuk mengalahkan hal-hal yang berbau bullying itu maupun di sekolah ataupun di dunia perkuliahan nanti. Mungkin ada juga yang di dunia profesional masih kental dengan bullying, kita nggak tahu. Mungkin akan banyak diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan dari ilmu pada hari ini akan bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan maupun di webinar saat ini ataupun nanti di jaringan impaktif lainnya seperti YouTube dan website impaktif. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan hari ini bermanfaat bagi semuanya yang menonton, bagi kita juga yang menyelenggarakan, bagi Kak Iren juga sebagai narasumber. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya eh, persilahkan kepada Kak Iren untuk memperkenalkan diri dan juga mungkin boleh nanti langsung di-share screen aja Kak, karena biar santai ya gitu. Jadi ini kita santai, boleh banget buat diskusi apalagi bareng saya. Nanti juga saya mungkin kalau misalkan Kak Iren ngajak diskusi bisa open mic dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak menyimak dengan sebaik-baiknya. Silakan Kak Iren, saya kasih waktunya. Oke, makasih Kak Rama. Ini kita datang ada dua peserta ya. Yap. Pertama ini panggilnya siapa? Mas Septa atau siapa? Ya, mungkin Mas Septa sama Kak Devi. Kak Devi. Oke, Mas Septa, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Kak, jelas. Jelas ya. Oke, Kak Devi, selamat malam. Oh, mungkin belum bisa open mic Kak Devinya Kak. Belum bisa. Oke, oke. Oke, terima kasih. Ada datang Kak Fitri ya. Kak Fitri, selamat malam. Kita di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, sembari kasih teman-teman yang mau masuk dalam jangka waktu 5 menit lagi, boleh tahu harapannya dalam mengikuti webinar malam ini untuk Kak Septa, boleh tahu harapannya mengikuti webinar malam ini? Off Yang ya. pasti dapat ilmu baru aja Hah? sih Kak, dan Nah, ilmu baru. perspektif Oke. dari critical thinking gitu. Oke. Perspektif baru ya. Oke, kalau Kak Devi, Halo, apa yang diharapkan? permisi. Saya mengharapkan di pertemuan kali ini saya bisa menemukan cara berpikir yang baru gitu untuk menangani pembulian. Terima kasih. Oh, terima kasih. Cara berpikir yang baru. Ada mencari ide, cara berpikir yang baru. Kalau Kak Sabrina, malam Kak Sabrina. Panggilannya Kak Sabrina atau? Panggilnya Bina Kak. Ini sebenarnya salah satu tim dari Impaktif juga sih. Jadi Oh, oke. ya. Ini impaktif ya, tim impaktif. mm, Oke. Kalau gitu, uh, ini untuk critical thinking-nya saya akan share. Dan pada akhirnya nanti, pada akhir webinarnya, kita akan review lagi apakah memang
harapan tadi bisa terimplikasikan ya. Tunggu. Share screen. Terlihat nggak? Kenapa nggak bisa share screen? Ininya ada setelan yang di share screen-nya Yang bagian mati. presentasikan sekarang, habis itu pilih Hmm. aja yang window atau entire screen bisa. Ini kayak yang di Google Meet-nya, diklik Mm-mm. presentasikan sekarang. Atau mau saya bantu aja nggak apa-apa, Kak? Boleh deh. Iya, Ini kenapa dia nggak sebentar. bisa? Bisa. Sudah muncul belum ya? Sudah ya? Sorry Kak Rama, boleh dimatikan dulu nggak? Kayaknya saya crash di laptopnya. Coba ya saya. Ya biar Ini biar baru saya bisa. aja Kak yang bantu biar nggak nge-lag di kakaknya. Jadi kakak bisa langsung ngelihat dari sini aja. Gitu. Oke, oke, oke. Tapi saya ada video loh nanti. Nanti bisa di setel mungkin eh, di share screen videonya aja nanti bisa gantian. Oke, oke, oke. Oke. Oke, critical thinking yang akan saya presentasikan itu adalah uh, sebelum masuk ke defeat bullies, kenapa kita perlu mengalahkan bullies? Karena bullying ini saat ini lagi marak terjadi. Sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Tapi kenapa saat ini berita-beritanya semakin membesar ya di media itu karena kita punya sosial media yang semakin banyak sehingga kasus ini semakin bisa terungkap gitu ya. Next Kak. Tidak dapat memberikan ayat tuh. Oke. Perkenalkan kata orang ini adalah kata-kata yang sudah lama terdengar. Uh, Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau buat saya, kalau tak kenal ya kenalan dulu ya. Ini nama lengkap saya kalau dicari di LinkedIn, saya itu Iren Margaret Saragi. Saya itu berkarya di bidang HR 21 tahun, selama 16 tahun di corporate dan 5 tahun terakhir ini saya kerja sebagai HR virtual gitu. Jadi skill saya itu di bidang psikologi, training, compensation benefit, rekrutmen dan GE. Nah, kenapa saya sampai membicarakan tentang apa critical thinking hari ini? Karena saya sudah lama berkecimpung di dalam organisasi dan menghadapi berbagai macam manusia ya dengan berbagai macam bentuknya gitu. Call me Harvey. Jadi untuk malam ini nggak usah panggil kakak, panggil aja Harvey gitu. Saya mau nanya. Jadi seperti AI ya, kalau AI itu kan nggak perlu panggil Pak Bu, langsung aja klik AI, masukkan pertanyaan, keluar jawaban. Nah, buat saya malam ini panggil Harvey, nanti saya akan menjawab gitu. Pada saat saya presentasi, bila ada yang tidak jelas atau kata-kata saya terlalu cepat atau suara saya tidak terdengar, langsung aja sebut Harvey, oke?
Kenapa kita mendalami malam ini saya membawakan materi ini? Manusia ini, kita sepakat dulu. Manusia ini memiliki memori, baik yang buruk ataupun yang baik gitu ya, yang positif. Baik yang dialami sendiri, dialami berdasarkan pengalaman yang dialami. Hal itu juga bisa berbentuk rahasia ataupun tidak rahasia. Kita semua punya memori, setuju ya? Kalau setuju boleh dong kasih tanda jempolnya. Yang kasih Karama doang. Oh, Kak Devi, oke. Udah bermunculan banyak ya, bertebaran. Oke, kita setuju. Setelah itu, sewajarnya karena kita sudah punya pengalaman, seharusnya kita ini jadinya menjadi manusia yang baik ya. Dari hari ke hari seharusnya kita menjadi manusia yang baik, tapi kenyataannya tidak begitu, gitu. Nggak semuanya orang menjadi manusia yang baik dari hari ke harinya. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu mampu menggunakan atau memfungsikan otaknya secara maksimal, gitu. Boleh next, Kak? Nah, sebelum memasuki training ini, buat teman-teman tolong dipastikan lagi kabel-kabel yang ada di sampingnya itu supaya tidak sampai nyangkut tangan, nyangkut ke kaki agar kalau bergerak tidak setrum ya. Nah, badannya ini ergonomik supaya enak, ergonomiknya ya duduknya senyaman mungkin. Jangan sampai setelah selesai webinar ini encok gitu. Nggak cuma encok leher, encok pinggang, semua encok. Nah, jadi pastikan ergonomik tubuhnya dengan benar. Setelah itu pencahayaan dari laptopnya atau yang menggunakan handphone, penggunaan suara jangan terlalu keras gitu ya. Jadi pastikan aman buat diri sendiri. Karena sebelum kita bisa mengatasi bully, kita harus mengatasi diri kita sendiri. Yuk, safety first. Yuk, Kak. Nah, agendanya. Kita malam ini mau memasukin apa? Satu, kesepahaman. Kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama terhadap critical thinking. Baik itu melalui definisinya, pengalaman gitu ya. Yang kedua, kita masuk nanti bagaimana taktik critical thinking yang kita akan lakukan. Terus yang ketiga, skenario critical thinking untuk defeat bullies gitu. Dan yang keempat nanti kita ada di dalam skenario itu nanti saya akan ada penugasan sharing bagaimana rencana teman-teman semuanya untuk mengatasi bullies yang terjadi baik untuk diri sendiri ataupun di lingkungan yang dilihat. Kita akan melakukan refleksi dan buat kesimpulan. Kak, next. Critical thinking. Di sini critical thinking yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk kita menganalisis, evaluasi, dan mengambil action, tindakan. Jadi kita itu punya jiwa yang kita menjadi orang yang melakukan bertanya-tanya selalu, kritis, menanyakan kenapa ini terjadi, kenapa begini. Mulai dari bangun tidur, gue harus ngapain gitu, kritis mulai dari bangun. Terus jiwanya interrogatif, kenapa? Karena ketika kita dapat jawaban, kita harus bertanyakan lagi, bener nggak sih? Jangan denger satu langsung dimasuk, langsung disebar. Nah itu biasanya kelakuan zaman sekarang mau tua muda ngelihat media, oh beritanya ini disebar nih, disuruh disebar, sebarlah ke 5 orang, maka Anda akan mendapatkan mujizat hari ini. Lah, yang ada habis pulsa, habis wifi gitu kan. Jadi itu harus ditanyakan kritisnya, bener nggak sih? Gitu. Ada dapat berita buruk, tiba-tiba langsung disebar gitu. Nah, ini harus ditanyakan lagi, ini berguna nggak kalau saya sebar? Apa gunanya buat orang lain? Jadi ini kita penanya kritis, dapat informasi, jiwa kita harus bertanya-tanya selalu. Bullying yang kita akan bicarakan di sini adalah secara general itu adalah bagaimana kekerasan yang terjadi, ada ancaman dan paksaan atau menyalahgunakan kekuasaan sampai intimidasi yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita atau jangan-jangan kita yang melakukan terhadap orang lain. Hal itu yang kita akan bicarakan. Nah, untuk teman-teman di sini, apakah ada yang mau menambahkan atau memiliki pertanyaan mengenai definisi? Kita menyamakan persepsi dulu. Kayak mungkin Kak.
Karamanya sendiri. Yo, Oh, nggak apa-apa. Mungkin nanti biar yang lain juga bisa ikutan ya. Jadi mungkin dari critical thinking benar. eh tadi seperti yang Harvey bilang, Harvey itu keren juga kayak ternyata nyebut Harvey itu. Jadi artinya eh, kalau misalkan dilihat di sekarang ya, maksudnya apalagi era informasi ini, artinya banyak juga ya dari kita sebutnya jangan warga dunia ya, mungkin masyarakat negara kita sendiri ternyata masih banyak juga yang belum terbuka untuk critical thinkingnya karena sejauh ini banyak banget nih nerima informasi hoax pun dimakan mentah-mentah habis itu langsung ya tadi soal sebar menyebar informasi ya maksudnya mereka nggak memvalidasi lagi langsung itu aja berarti artinya kurang lebih masyarakat kita masih banyak lah yang perlu diedukasi terkait critical thinking. Bener nggak kak? Ini malah jadi pertanyaan ya. Benar, benar, benar banget Kak Rama. Banyak orang yang perlu diedukasi soal critical thinking. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah apakah orang itu aware kalau saya ini nggak punya kemampuan critical thinking. Nah, kalau sebagai manusia itu yang mengoreksi dirinya masih jarang ya, karena itu juga adalah skill untuk kita lo melakukan apa yang namanya feedback terhadap diri kita gitu. Itu masih jarang. Jadi ini adalah suatu skill yang perlu dipelajari gitu. Tapi kata kuncinya tidak semua orang merasakan bahwa dia punya kekurangan dalam melakukan critical thinking. Gitu Kak Rama, apakah menjawab? Kan nanti kita akan ada diskusi lanjutannya. Mungkin bisa kita lanjut dulu ya ini untuk materinya. Lanjutkan. Nah, situasi perundungan. Di sini kakak-kakak pasti pernah melihat ya. Ini apa yang menarik ya? Kerja, lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kerja itu bisa jadi ya, pembunuhan. Makanya saya pembunuhan. Nah, bagaimana cara melihat situasi ini benar-benar terjadi atau tidak? Kita bisa lihat nih secara personal kita belajar. Jadi mampu mempelajari bahasa tubuh. Itu nggak cuma psikolog. Psikolog itu hanyalah nama ya, nama yang karena dimiliki karena tertentu gitu ya. Tapi skill untuk membaca itu bisa dipelajari, bisa dimiliki oleh siapa gitu ya. Kita lihat nih si individu itu malas, jadi mulai dari motivasinya nggak ada. Juga Mengalami apa kamu pakai Nurjana lagi aja aku. Nggak, aku udah pakai tapi Oppo. nah sekarang kita kehilangan Ya, ya. sepertinya karamanya pergi. Oke, ini saya share ini dari screen saya. Oke, udah ya. Maaf, maaf Kak. Ya udah, Ini jaringan agak nge-lag malam ini. nggak apa-apa Kak. Ini screen saya ya.
Nah, ini kita bisa lihat nih, ada saat itu. Jadi dia itu biasanya minder orangnya gitu. Jadi disuruh apa-apa nanti nggak mau, menolak. Disuruh ditanya apa, jawabnya juga nggak mau mengutarakan gitu. Jadi itu menunjukkan ketidakberanian, sampai yang terparahnya jika perundungan ini terjadi adalah adanya pemikiran untuk mati. Jadi yang bahaya nih, teman-teman, yang maksimalnya ya, maksimalnya itu adalah keinginannya untuk mati ini bisa dengan cara apa? Dia itu mencari tahu informasi bagaimana caranya untuk mati gitu. Dia itu senang melihat sesuatu yang memang sedih itu, karena itu bisa melepaskan perasaannya, hingga sampai perasaan tadi depresi udah yang sangat maksimal, sampai melihat atau membayangkan bagaimana rasanya jatuh dari gedung seperti itu adalah pemikiran yang sudah maksimal dari perundungan. Nah, untuk orang-orang yang biasanya punya rasa tidak percaya diri atau percaya dirinya rendah, keinginan untuk mati ini biasanya bukan keinginan untuk mati yang terjadi, tapi biasanya berubah menjadi mental illness, sakit jiwa gitu. Berubah kalau dia sebenarnya orang yang pemberani gitu, orangnya ekstrovert, maka kecenderungannya dia adalah memiliki pemikiran yang ingin mati dengan melakukan kematian. Tapi kalau orangnya udah introvert, dia itu lebih cenderung ke melarikan diri ke arah dunia lain, jadi sakit jiwa gitu ya. Kayak kenapa perlu critical thinking skill? Karena itu kita lanjut. Kak, boleh saya tanya dulu nggak? Ini soalnya Oh iya ternyata boleh. Ya ya ya. apa ya, baru terbuka ya. Jadi eh, sejauh ini saya mendirikan Impaktif ini karena ada kawan saya yang kena penyakit mental sejauh ini ya. Terus juga apa namanya itu karena keluarganya lah ya. Ya singkat cerita karena keluarganya. Artinya perundungan ini secara nggak langsung terjadi juga ya di keluarga. Jadi eh, yang nggak terpikirkan gitu ya, dalam artian kan kita taunya perundungan itu di luar ya, di sekolah, di ya premanisme segala macam, kemudian eh, eh, kebanyakan di institusi. Ternyata yang nggak kita sadari, perundungan itu ada juga di dalam keluarga ya. Ini saya juga baru ngeh nih, ternyata pas pas Harvey bilang gitu langsung, oh ternyata bahkan keluarga pun bisa gitu ya, apa namanya, merundung anaknya sendiri gitu. Mungkin seperti itu kali ya, Kak, ya? Banyak yang terjadi sekarang ini gitu. Ya, thank you Kak untuk pertanyaannya. Nah, ini perundungan ini saya ada sebutkan lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang pertama kali kita hadapi adalah keluarga kan ya, Mhm. bukannya sekolah. Karena kita memang berasalnya dari keluarga, dari kecil di keluarga. Nah, sayangnya ketika kita berada dalam keluarga, perundungan itu sebutannya bukanlah perundungan, tapi sebutannya didikan. Kadang-kadang orang memperhalus gitu, padahal yang merundung dia orang tua atau kakak gitu ya. Dia tuh mau diajarin supaya dia itu bisa mencuci piring misalkan kan. Jadi karena dia supaya bisa mencuci piring, jadilah makan, selesai makan, bukannya makan semua secara bersama-sama, tapi selesai si anak cuci piring, ada lagi yang mengotori piring. Cuci gitu, yang bersih gitu. Nah, padahal cara mengajarinya bukan dengan cara mengerjai seperti itu ya, tapi ini cara cuci piring yang benar tuh seperti ini, letakkan di mana, dan jangan lupa sebagai pengajar kita juga memberi contoh disiplin gitu. Karena secara tidak langsung tadi dengan mengerjai seperti itu sudah melakukan bullies gitu kan. Contohnya lain, misalkan anak itu kurang pintar ya di sekolah, kan tidak semua anak beruntung memiliki IQ yang tinggi. Terus pada saat belajar, dia itu sulit untuk memahami pelajaran. Jadi ketika orang tuanya mengajari dia, orang tuanya udah lelah nih, udah capek. Orang tuanya ngomong, bego amat sih kamu, bodoh amat sih jadi anak gitu. Kenapa ya kamu tuh malas banget? Nah, jangan salah, ini adalah
psikologis. Itu perundungan secara psikologi jiwanya anak itu gitu. Jadi sebagai kenapa ya orang tua itu juga perlu melakukan pembelajaran parenting skill. Dia punya parenting skill untuk mengajarkan anak bagaimana cara belajar yang tepat tanpa harus mengutarakan kata-kata yang tidak benar. Karena kata-katanya itu selain membuli, udah membentuk psikologi anak. Toh gue bego, toh gue begini kata mak gue, jadilah gue seperti ini gitu. Itu Kak perundungan yang sering terjadi karena orang tuanya nggak punya parenting skill yang tepat gitu. Iya, iya. Berarti artinya bagi anak-anak yang apa namanya, yang bilangnya didikan gua mah VOC gitu ya, artinya mereka dirundung oleh orang tua sendiri gitu ya. Bahkan terjadi di lingkungan ya di lingkungan saya sekitar saya juga pun banyak yang seperti itu ternyata. Dan itu di generalisir kayak biasa aja gitu. Padahal itu eh, kalau sekarang ya sudah termasuk termasuk harusnya mereka tahu bahwa itu perundungan. Kalau dulu kan ya kita ngomongin zaman kita masih kecil pasti itu biasa aja gitu loh, kayak cuman gitu aja cengeng banget gitu kan. Padahal itu termasuk Iya, juga ya ternyata ya. iya Ya itu ini termasuk dipikir perundungan. sih. Nah, dengan melakukan apa? Dengan memiliki skill critical thinking ini karena kalau kita dirundung sama orang tua, dibully sama orang tua atau kakak-kakak kita kan kecenderungannya kita agak susah untuk berbicara ya, harus melapor ke siapa lagi karena mereka keluarga terdekat. Nah, dengan memiliki skill critical thinking ini kita bisa menolong diri kita bagaimana cara berpikir yang tepat untuk bisa tetap bertahan di jalan yang benar, jangan sampai jadi depresi gitu, apalagi sampai sakit jiwa, apalagi benar-benar bodoh gitu kan. Nah, ini kita bisa pelajari sendiri bagaimana critical thinking. Jadi kita bisa menuangkannya dalam tulisan, kita bisa mencari materi-materi yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang tepat gitu ya. Oke, ini taktik critical thinking. Tadi kembali lagi, penanya kritis dan jiwa introgatif. Ya, apapun yang dikatakan orang terhadap kita, kita tanya. Jadi misalkan, kamu bodoh banget sih, kamu bego banget sih, gitu ya. Misalkan tadi dirundung orang tua. Nah, benar nggak sih saya bego? Oh, ternyata tes IQ saya nggak rendah. Karena kalau untuk kebodohan itu yang bisa dikonfirmasi melalui tes intelektual. Sementara kalau dalam tingkat tinggi rendahnya kemampuan kita memahami emosi orang, itu ada yang namanya tes emotion question. Jadi ketika kita diberi label oleh orang, kita sudah bisa loh ukurannya apa standarnya gitu. Kalau standarnya itu adalah nilai dari orang itu, maka situasi itu adalah tidak benar. Langsung aja dicoret dipikir nggak benar karena alat ukurnya nggak ada gitu. Jadi semua yang di label itu mesti ada alat ukurnya. Begitu juga dengan taktik critical thinking ini. Ada alat ukurnya, ada tools yang kita buat menjadi pegangan kita gitu ya. Nah, yang pertama, siapa yang pernah dengar tentang 5W1H? Ini umum banget ya. Iya, Karama ya. Ya, untuk 5W1H ini adalah metode menganalisis yang sangat umum untuk dilakukan. Lagi-lagi ini baru metode. Kalau metode berarti sesuatu yang harus kita pakai. Jadi kita mentanyakan apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang merundung saya, kenapa dia merundung saya, dan apa yang terakhir, apa yang saya rasakan. Karena ini pertanyaan yang paling dalam ya. Jiwa kita harus interogatif. Apa yang saya rasakan ya, gitu. Jadi ada 5. Apa yang terjadi, di mana terjadinya, apakah di rumah, di luar. Ini penting untuk kita petakan nanti strateginya kita, kapan, siapa orangnya, kenapa, dan apa yang saya rasakan. Yang paling penting apa yang saya rasakan. Jadi harus jujur sama diri sendiri gitu ya. Nah, itu kita analisis. Analisis ini adalah prosesnya, proses dari critical analysis thinking ini. Analisis ini kita lakukan apa? Viewpoint. Kita lihat poinnya apa aja. Poin itu maksudnya kita mengambil keyword-keyword dari hasil tadi jawaban kita pada metode 5W1H. Jadi ya, viewpoint-nya.
Nah, selain itu kita analisis lagi hasil dari tadi kita menggunakan metode 5W1H itu, kita bandingkan lagi, kita cari di media gitu ya. Setelah itu kita bisa juga sharing dengan pengalaman. Hasilnya apa? Hasilnya kita dapatkan problem solve. Apa yang harus kita lakukan di situ? Ada lagi yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan itu adalah kita hitung resikonya, kita mapping tindakan yang kita lakukan gitu. Setelah itu tindakan. Tindakan itu adalah kelanjutan atau implikasi dari hasil pemikiran critical thinking kita. Jadi ketika kita mengambil pemecahan masalah, mengambil keputusan, kita lakukan itu adalah implikasinya. Gitu. Nah, ada video Kak? Boleh coba di-share sama Kak Iren coba. Coba Saya ya. stop sharing coba. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Justru saya sih yang makin penasaran, Kak. Oh, kenapa Kak? Nggak apa-apa, sharing dulu. Kenapa Kak? Jadi eh mungkin ini strategi, mungkin ya ini kan karena strategi ya, kita ngomongin strategi eh, untuk mengantisipasi atau mengatasi ini ya, mengatasi bully ya. Tapi bagaimana kalau misalkan sudah terjadinya tuh sejak kecil gitu Kak, sejak SD kita kan nggak tahu materi ini gitu. Kalau anak kecil tuh ya kembali lagi mungkin orang tuanya yang harus parenting ya, cuman berarti kayak udah takdir aja dong gitu. Kalau misalkan si anak ini dibully dibully terus sama tadi kita masih konteksnya orang tua ya, dibully 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 terus ya akhirnya terbentuknya mental seperti itu si anak, karena dia nggak bisa mengantisipasi apapun, kecuali mungkin kalau misalkan dia udah dapat materi ini udah gede, artinya kan udah tahu materi-materi cara memberantas ya, itu mungkin bisa diantisipasi. Cuman kan kalau misalkan dari kecil gimana itu Kak, mungkin saya butuh pendapat. Nah, ya, kalau dari anak kecil itu yang bisa menolong dia adalah lingkungannya, gitu. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa menolong dia. Makanya tadi kenapa kritikal ini perlu kita butuhkan. Jadi bukan buat diri kita sendiri, tapi kita juga membutuhkan critical thinking ini untuk membantu orang lain. Ya sih kita misalkan ngelihat nih ada anak tetangga yang tiba-tiba tiap hari kok badannya biru-biru gitu. Bukan ibu tiri, ibu kandung gitu, tapi badannya biru semua, bekas cubitan, pipi bekas cubitan gitu. Ternyata itu memang ibunya ada gangguan emosional. Nah, dengan seperti itu kan kita perlu mendekati, kita yang membantu dia. Nah, tapi bagaimana nih dengan anak-anak yang tidak beruntung untuk mendapat bantuan dari lingkungannya gitu ya. Nah, ini terjadinya misalkan pada waktu dewasa, sehingga karena dia dibully bodoh-bodoh tiap hari sama orang tuanya, dewasanya dia jadi nggak percaya diri, mau ngomong sama orang malu gitu ya. Nah, di sini dia perlu mencari pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan rasa percaya diri dia. Selain pelatihan itu dia bisa membaca atau mencari narasumber, buku-buku untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi karena memang anak itu bukan dalam posisi anak-anak lagi ya, karena sudah beranjak lebih dewasa karena masa lalunya yang kurang beruntung gitu ya, dia perlu mencari literasi-literasi yang dapat mengembangkan dirinya gitu. Jadi dua hal itu tadi. Kalau dia saat ini masih kondisinya kecil, yang bisa membantu dia adalah lingkungan. Tapi kalau dia memang sudah saat ini sudah dewasa dengan pengalaman yang buruk, dia harus mencari literasi. Tapi bagaimana caranya supaya dia bisa mendapat insight, oh iya ya, gue butuh literasi gitu. Jadi harus mengetahui bahwa saya punya kekurangan saya tidak percaya diri gitu, kekurangan saya mudah sekali percaya sama orang, yaitu Kak Tama. Baik, terima kasih Kak Iren. Lanjut share screen video. Saya sudah share screen, sudah muncul. Di saya sih belum, di teman-teman gimana? Dari Kak Devi sama Kak Septa muncul nggak share screenannya? Belum muncul, Kak. Belum ya?
Belum ada, Kak. Jadi selain Media selain saya di sini player. siapa nih yang kena didikan VOC? Saya juga POC. Iya, jadi hampir semua kali ya. Sudah nih Kak, sudah terseres, Nah, saya sudah muncul nih. bullying. Sorry, terdengar? Tidak terdengar sih Kak, ini harusnya pakai yang window Kak. Share screen Pakai terus habis Windows? itu window, iya. Oh, Iya, share screennya pakai yang window. Baru nanti ada suaranya. Ke Google Meet-nya aja Kak, ke Google Meet. Terus yang share screen, yang bagian share presentasi, screen. habis itu window. Pilih yang window. Screen punya Kan ada pilihan Chrome tab, window, sama entire screen. Nah, pilihnya yang window. Nggak bisa deh, harus Nggak Chrome. ada window, Nggak ada adanya ya? entire screen. Oh iya, karena oh iya harus di Chrome tab deh. Oh berarti emang nggak bisa ada suara Kak, karena ini harus di Chrome tab kalau mau suara. Ya kan? Iya iya benar. Nggak bisa ada suara ini karena harus pakai yang Chrome tab baru ada yang suaranya. Chrome. Oke, saya Iya nggak kan? pakai Chrome, saya Masa pakai share tab. Oh iya. Firefox ya. Itu ada link videonya, mungkin nanti bisa kita share, nanti Kak Iren cek, apa namanya, kirim ke saya, nanti saya Oke, bantu. kita lanjut aja berarti ya. Kita Lanjut aja, pes. lanjut. Silakan. Hah? Bentar. Iya lanjut aja Kak, lanjut. Kita lanjut ke materi aja lah. Lanjut ya. Mm-mm. Ini udah saya bantu lagi Kak. Banyak dibantu ya. Nggak apa-apa, aman aman. Oke. Ini belum PPT, masih gambar. Oke, ini perundungan. Nah, sebenarnya tadi itu adalah video yang saya mau tunjukkan, itu adalah tentang bagaimana kasus-kasus bullying yang terjadi dan bagaimana orang harus bereaksi gitu. Sebelum kita masuk ke perundungan viral ya. Saat ini bully yang banyak terjadi atau diungkapkan itu terjadi di sekolah. Namun yang menjadi kekurangannya itu adalah adanya tidak percaya diri anak-anak tersebut untuk melaporkan terhadap tindakan bullying yang terjadi. Apalagi kalau di kantor bullyingnya itu dilakukan oleh atasan, ya udah pasrah aja karena merasa gue udah digaji gitu kan. Nah itu bullying seperti itu yang perlu kita langsung petakan, jangan sampai kita depresi, kita keluar dari kantor tersebut, tapi ketika kita masuk ke kantor yang baru, kita kena bullying lagi gitu. Jangan sampai berulang ya. Nah, ini kita bisa lihat perundungan yang terjadi, perundungan yang viral. Ini ada siswa SMA dibully hingga masuk rumah sakit jiwa. Yang saya bilang tadi, ada orang dibully, tapi dia kebetulan punya personality yang introvert, tertutup, nggak mau, ditahan sendiri gitu. Nggak tahu cara melakukan critical thinking. Jadilah dia masuk sakit jiwa. Dipendam sendiri gitu. Takut, semua bercampur. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Nah, kasus bullying di SMP 6 Ternate, korbannya diancam oleh kakak kelas gitu. Hal-hal seperti ini seharusnya nggak terjadi. Boleh nggak kita bertanya, Kak Devi ada nggak kasus bullying yang kakak pernah tahu terjadi? Jadi selama saya bersekolah, sebenarnya saya melihat ada beberapa kasus pembulian. Salah satu contohnya itu sebenarnya sih pembulian ini tuh bukan karena orang-orang itu benci terhadap satu individu ini ya, Kak Harvey. Cuman emang anak ini terlahir spesial, Kak Harvey.
Jadi perilakuannya dia yang berbeda itu tuh membuat kita mungkin kurang cocok gitu bersosialisasi dengan orang tersebut. Seperti itu Kak Harvey. Anak tersebut melakukan ada tindakan dari dan hasilnya seperti apa saat ini? Mungkin salah satu contoh atau salah satu kata yang biasa sering digunakan oleh orang-orang sekarang itu over friendly Kak Harvey. Jadi sebenarnya anak ini tuh memiliki kepribadian yang positif dan ceria gitu. Jadi dia menganggap semua orang itu temannya. Tapi mungkin kan ada beberapa dari orang kurang nyaman dengan perlakuan dia seperti itu. Jadi dia ini tuh sering kayak memegang orang, sering memukul temannya dari belakang. Dan walaupun kita tahu itu dia tidak bermaksud apa-apa di balik tindakannya, cuman tentu saja maklum untuk kita merasa agak risih istilahnya seperti itu. Untuk sejauh ini saya lihat untuk sentuhan fisik yang dilakukan oleh dia sudah berkurang sih Kak Harvey. Cuman mungkin ya masih ada beberapa tindakan yang kurang mengenakan gitu Kak. Jadi untuk anak itu sendiri yang menjadi berarti itu bukan siapa yang dibully di sini ya? Saya jadi bingung. Anak yang Jadi anak yang terlahir spesial ini tuh mendapatkan perilaku yang kayak misalkannya ngomong di balik berkata kasar gitu kepada dia di balik dia gitu. Jadi orang-orang tuh pada banyak bergosip tentang dia gitu. Seperti itu sih Kak Harvey. maksudnya berarti yang merundung dia itu lingkungan secara umum di sekolah gitu ya, nggak satu orang ya? Iya Kak Harvey. Oke. Nah, kalau tindakan yang seperti ini karena kejadiannya di sekolah, anaknya perlu mendapatkan bantuan dari guru BP atau apa ya sekarang, guru konseling kah sekarang? Atau guru karirnya bisa membantu dia gitu. Kita lihat lagi ya kemampuan anak ini dalam mengolah pikirannya, apakah dia mampu melakukan critical thinking sehingga dia tidak langsung demotivasi. Kebetulan kalau Kak Devi tadi, anak ini masih sekolah ya Kak, sampai hari ini? Masih Kak Harvey. Masih ya, anak itu berarti masih punya dorongan untuk maju ya ke depannya. Semoga dia bisa atau gurunya bisa turun tangan untuk membantu untuk menyatukan pendapat dengan teman-teman bahwa untuk anak spesial treatmentnya harus seperti apa. Jadi lingkungannya juga harus diedukasi karena ini adalah lingkungan sekolah. Nggak cuma si anak itu sendiri punya kemampuan critical thinking gitu, tapi dia juga butuh bantuan guru karena ini lingkungannya udah organisasinya organisasi sekolah udah besar ya. Jadi nggak bisa sendiri dilakukan, perlu dukungan support system gitu. Coba kalau dari Kak Septa, apakah di kantor pernah ada pengalaman atau melihat atau cerita tentang bullying? Kalau bullying di lingkungan profesional sih pastinya ada banyak ya Kak ya. Cuman ya lebih ekstrim lagi kalau dibanding di sekolah. Bukannya membandingkan, tapi kalau di lingkungan profesional itu kan lebih menohok lebih yang ke pribadi sendiri gitu. Seperti itu. Kebetulan dulu pas awal-awal saya terjun di dunia profesional tuh juga mendapat tindakan kurang menyenangkan dari rekan-rekan kerja. Cuman kalau sekarang sih saya bisa lebih menghandle-nya lagi ya. Jadi kalau di lingkungan profesional tuh biasanya tidak selalu soal fisik kalau yang dibully itu. Biasanya mungkin tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu pekerjaan atau mungkin hubungan hubungan antar rekan kerja atau juga hubungan-hubungan lah di lingkungan kantor seperti itu.
Kalau saya mengatakan lebih ke performa, bagaimana cara kita berpenampilan, bagaimana cara kita bereaksi, bagaimana cara kita memberikan hasil dalam melakukan kinerja, apakah itu lebih sesuai kata-katanya jika saya mengungkapkan seperti itu, Kak? Kalau sebagai performa sih bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Juga Dan ada beberapa Ya. Ada beberapa kasus yang juga mungkin melibatkan hal-hal di ranah lebih pribadi lagi ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya masalah performa sih, kalau sepengalaman saya sendiri, untuk sekarang-sekarang ini sudah tidak pernah lagi terlalu terfikirkan ya. Mungkin lebih ke candaan-candaan karena sudah mengenal lingkungannya lebih baik. Oke. Seperti itu, Nah, Pak. pertanyaannya adalah, ada dua hal ini yang perlu dipertanyakan. Kan kita jiwanya interogatif ya, harus mempertanyakan diri sendiri. Nah, apakah tadi bullying yang pernah terjadi, entah itu di masa lalu, masa kecilnya, sehingga terbawa dalam performa kinerja, atau memang terjadinya pada saat kinerja, pada saat sekolah, itu sudah benar-benar kita bisa atasi saat ini, atau hanya kita redam di bawah alam bawah sadar kita, gitu. Itu yang perlu kita pertanyakan. Yang terjadi adalah seperti ini. Apabila kita sudah mampu mengatasinya, oh iya, ternyata saya ini 5W1H-nya sudah saya lakukan. Saya sudah buat analisisnya, saya sudah petakan, ternyata kelemahan saya adalah kemampuan saya dalam mendengarkan orang, gitu. Sehingga saya tidak melakukan pekerjaan dengan benar, misalkan seperti itu. Jadi setelah saya tahu bahwa kemampuan saya kurang, saya melakukan cek kuping atau saya menambah pendengaran saya gitu dengan alat pendengaran, atau saya berusaha konsentrasi dan tidak melakukan apapun saat orang berbicara gitu. Nah, ada tindakan-tindakan yang kita lakukan sehingga permasalahan itu menjadi terselesaikan. Nah, itu satu. Kalau sudah seperti itu, tandanya bullying yang terjadi sama kita sudah terselesaikan, terpecahkan gitu. Tapi misalkan kalau bullyingnya atau permasalahan yang terjadi sama kita itu tidak terselesaikan, tapi kita simpan di alam bawah sadar, misalkan kita pernah dibullying sekolah, dibilang sebagai, ih kamu ya gendut banget misalnya gitu ya, kamu harus dikurusin deh gitu, supaya kamu penampilannya lebih bagus, supaya kamu di sini juga jalannya enak, lega. Nah, misalkan kita tidak menyelesaikan permasalahan itu, tidak memahami bahwa ya memang saya begini, saya merasa sehat, saya berat badan saya sesuai kok ukurannya gitu, sesuai dengan ukuran body mass yang seharusnya di Indonesia gitu, ada alat ukurnya. Kalau kita nggak selesaikan, maka kita menjadi orang yang nggak percaya diri. Jadi ketika kita berjalan, aduh gue jalan ke arah departemen finance nih, gitu. Karena yang bullying tadi yang bilang gendut itu orang finance, karena belum diselesaikan secara personal, jadi mau ke sana itu ada rasa takut, ada rasa cemas. Nah, itu yang perlu dipertanyakan kembali ke dalam jiwanya. Apakah benar-benar permasalahan bullying itu sudah selesai atau belum? Begitu. Begitu juga dengan Kak Cahyadi tadi, dengan kalau Kak Cahyadi sekarang sudah pede, sekarang sih sudah bisa ya saya mengatasinya. Nah, jangan salah. Coba pertanyakan lagi. Kalau di dalam perasaan Kak Cahya, karena ada dua orang yang merasa sudah menyelesaikan. Dia menyelesaikan itu dengan tadi yang memecahkan, atau dia itu menjadi orang yang pembulis gitu. Jadi misalkan tadi Kak Cahyadi dibulisnya dengan cara dipush pekerjaannya yang hari ini harusnya pulang jam 5. Tapi mau deket-deket pulang, Kak Cahyadi, panggilnya Kak siapa ya? Saya dengan semena-mena lagi memanggilnya Kak Cahyadi. Kak dipanggilnya siapa tadi? Maaf loh. Bas, Cahya boleh, Septa boleh. Septa aja. Oke. Kak Septa, oke. Kak Septa ini belum menyelesaikan permasalahan Kak Septa tadi, masalah kinerja. Misalkan sudah jam 5. Tapi atasannya Kak Septa memberikan job banyak di jam 5 sehingga harus overtime. Overtime-nya mending dibayar, nggak dibayar. Gitu. Itu bully kan? Nah, seperti itu jadi depresi. Tapi merasa udah biasa nih. Jadi
pada saat itu sudah merasa berdamai. Ada yang merasa bahwa dia sudah berdamai sama jiwanya gitu ya. Tapi ternyata dia belum berdamai. Kenapa? Karena ketika dia mencapai posisi yang lebih besar, dia mencari posisi supervisor atau manajer, dia punya anak buah, dia melakukan yang sama gitu. Jadi dia menjadi kita harus benar-benar cek kalau saya ini sudah benar-benar selesai atau enggak. Caranya tadi ceknya melalui critical thinking itu tadi prosesnya. Dan lihat bahwa perilaku kita itu jalannya saat ini adalah positif atau negatif, impact-nya terhadap diri kita dan impact-nya terhadap orang lain, begitu. Nah, kita contoh kasus bullying yang terjadi, misalkan saat ini semuanya ini kan pernah jadi anak ya, seperti tadi Karama bilang terjadi dalam keluarga. Kasus bullyingnya seperti ini. Kasus bullyingnya itu terjadinya adalah si anak ini terlahir di dalam keluarga Batak gitu ya. Di sini ada yang Devi Sinaga doang. Kalau gitu kita ganti yang umum deh. Devi Sinaga. Misalkan ada anak yang terlahir nih, dia terlahir di dalam satu keluarga Jawa, di mana keluarga Jawa ini sebagai seorang wanita, lagi-lagi ada gender, dia harus bisa melakukan semua pekerjaan wanita. Jadi dia dididik sejak kecil menjadi wanita yang kuat untuk melakukan pekerjaan dapur, pekerjaan rumah. Secara general kita melihat itu adalah suatu skill ya. Tapi secara kasus bullying itu bisa kita lihat masih normalkah values nilai-nilai pembelajaran yang diberikan orang tua atau tidak. Misalkan si anak ini wajib mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara orang tuanya itu cuma duduk-duduk aja gitu. Itu nggak normal. Dia hanya disuruh-suruh, coba kamu belajar ini, coba kamu belajar membersihkan, coba kamu mencuci, tapi orang tuanya cuma duduk aja. Berbeda dengan orang tuanya yang bekerja di sawah, jadi mengajarkan anaknya, ada kata mengajarkan terlebih dulu ke anaknya, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan rumah tersebut, baru dikerjakan. Ada dua kasus yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, dan tidak pernah dikata-katain ya, yang satu ini yang disuruh belajar sendiri, dia dikata-katain. Selalu diungkapkan kata-kata kasar. Kamu begitu aja nggak bisa. Padahal dia itu dicemplungin untuk mengerjakan pekerjaan itu. Pertanyaannya. Boleh nggak Kak balik ke strategi tadi? Boleh. Nah, ketika ini terjadi, ada yang mau sharing nggak? Kak Septa, sharing dong. Boleh nggak sharing? Tentang critical thinking kalau dari sisi dua pembanding tadi, keluarga tadi, kira-kira seperti apa bentuk taktik critical thinking yang perlu dilakukan menggunakan metode ini? Kaseta. Ya, kebetulan saya juga orang Jawa. Oh. Dan saya juga alhamdulillah hidup di keluarga yang bisa saya bilang harmonis ya. Walaupun kedua orang tua saya jarang merawat saya karena saya dibesarkan sama kakak-kakak saya, sedangkan kedua orang tua saya sibuk bekerja. Tapi untungnya kedua orang tua saya tidak lupa untuk kewajibannya mengajarkan saya, mengajari saya lah intinya, terutama soal pekerjaan rumah tangga. Bahkan sampai mandiri sendiri, maksudnya melakukan masak, pekerjaan-pekerjaan wanita, saya bisa kerjakan sendiri sampai sekarang, dan juga tentu saja pekerjaan lelaki juga. Dan saya merasa dibesarkan dengan kedua orang tua langsung dan juga dengan kakak-kakak saya itu pasti berbeda rasanya ya. Mungkin dari cara berpikir dan bagaimana cara mengambil
cara pandang dalam sebuah masalah pasti berbeda daripada orang-orang yang dibesarkan dengan orang tua mereka sendiri, seperti itu. Dan mungkin kalau critical thinking yang dimaksud ini adalah untuk menyelesaikan apa, Kak? Mohon maaf nih, saya kurang menangkap tadi maksudnya. Untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai. Kalau dalam kasusnya Kak Septa tadi, jadi Kak Septa bilang Kak Septa dibesarkan oleh kakak-kakak, sehingga proses berpikirnya juga berbeda. Jadi kalau kita masukkan ke proses critical thinking ini, kita masukkan apa yang terjadi, yaitu orang tuanya Kak Septa sibuk bekerja, gitu kan? Sibuk bekerja sehingga Kak Septa dibesarkan oleh kakak-kakak. Jadi ini yang dicatat, pakai metode pencatatan, gitu. Di mana terjadinya ya di dalam keluarganya Kak Septa. Kapan terjadinya? Ketika Kak Septa berumur misalkan 5 tahun atau umur 10 tahun, itu yang dituliskan. Siapa yang misalkan tadi ada perundungan yang terjadi dilakukan oleh kakaknya Kak Septa. Kebetulan tadi Kak Septa nggak menyebutkan ada perundungan. Siapa pelakunya? Apakah kakaknya ataukah tetangga gitu, apakah teman? Dan kenapa perundungan itu terjadi? Apa yang Kak Septa lakukan? Kalau perundungan biasanya yang paling menurut saya paling berbekas tuh mungkin pas saya kecil, seumuran SD lah. Kebetulan karena saya dibesarkan dengan kakak-kakak saya perempuan semua dan saya laki gitu loh. Dan ketika saya berbaur dengan teman-teman saya, mungkin saya memiliki kepribadian yang berbeda dan laki-laki kebanyakan, saya sedikit bisa dibilang feminim ya. Bisa dibilang feminim. Dan mungkin itu salah satu hal yang membuat saya bisa jadi target empuk untuk dibully. Seperti itu. Kemudian dulu tuh saya paling takut dengan pelajaran olahraga, apalagi kalau olahraga main bola. Itu sampai sekarang sih nggak terlalu ya. Kalau dulu tuh saya merasa kurang percaya diri dengan diri saya sendiri untuk menggiring bola, dan saya juga takut yang namanya dulu itu kena bola. Dulu saya pas SD itu sering jadi jadi sasaran empuk buat bola gitu, kena muka segala macam itu udah. Jadi kalau misalnya udah selesai kelas olahraga itu biasanya tapi untung saja saya bisa melewatinya sampai sekarang ini, dan saya rasa saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri dan melupakan kenangan-kenangan itu. Dan sekarang untuk menghadapi seorang bullier itu biasanya saya lebih ke bagaimana cara bisa bertahan gitu. Seperti itu. Lebih baik bertahan dan meninggalkan hal yang nggak baik itu dan berubah menguatkan diri sendiri saja daripada melawan, seperti itu. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti Kak Septa tadi loncat Kak ke taktik critical thinking-nya dengan tadi Kak langsung loncat ke problem solving, bagaimana bertahan gitu, tapi tanpa menganalisis dulu. Nah, bila Kakak melewatin proses atau tahapan menganalisis tersebut, ini ada hal yang masih Kakak simpan di bawah alam bawah sadar yang akan mencuat di lain waktu gitu. Jadi prosesnya Kakak tadi harus mengulik kembali. Tadi jiwa interogatifnya tanya lagi, apa perasaan saya ketika kalau saat ini saya diajak bermain bola, atau apa perasaan saya ketika saat ini saya dikata-katai feminim gitu. Apa perasaan saya? Apakah saya tersinggung? Apakah saya marah? Gitu. Atau saya sudah bisa menerima, ya memang saya begini. Misalkan saya ini kalau di luarnya kelihatan maskulin. Jadi kalau ada yang bilang, oh ibu kok begitu banget, kelihatan tomboy, udah tua juga gitu, masih tomboy aja gitu. Misalkan, ya memang adanya begini, Tuhan menciptakan saya begini gitu. Jadi ya jalan begitu aja gitu. Itu yang perlu ditanyakan kembali sama perasaan Kak Septa.
Karena kata berdamai dengan diri itu perlu dipertanyakan lagi, benar-benar damaikah atau saya memang hanya mengubur perasaan saya di alam bawah sadar. Jadi tolong lagi dianalisis perasaannya tadi karena 5W-nya udah dapat, tapi dilakukan, ditulis apa perasaan saya dan analisis lagi, bandingkan. Kalau saya merasakan saat ini diajak bermain bola, tapi saya merasa tertekan, saya sedih, saya malu, saya kecewa, atau saya jadi enggan bermain bola, gitu. Lihat lagi, apakah ternyata saya ini, kriteria-kriteria tadi, membuat saya menjadi tidak percaya diri. Nah, kalau sudah dapat kata-katanya bagaimana tidak percaya diri gitu ya, perasaannya ternyata tidak percaya diri, maka dianalisis perasaannya pakai point of view kira-kira meningkatkan rasa percaya diri seperti apa gitu. Itu. Nah, baru dari situ baru Kak Septa ke posisi bagaimana caranya untuk bukan cuma bertahan tapi berkembang, meningkatkan kemampuan yang dimiliki saat ini gitu. Kalau tadi kan bagaimana caranya untuk bertahan aja ya. Karena tidak dikelola gitu. Nah, setelah itu barulah tindakannya Kak Septa. Begitu juga di kantor. Ini pasti ada tahap-tahap yang Kak Septa loncati. Tolong kembali di-review tahapan untuk melakukan critical thinking. Jadi tools-nya itu ya seperti ini. Metodenya kita bisa sebut sebagai MAPA, metode 5W1H. Kita lakukan analisis, P-nya itu problem solving, action-nya itu untuk bagaimana tindakan kelanjutannya. Seperti itu tindakannya. Ya, Kak Rama ada kasus? Untuk kasus pembulian itu paling banyak waktu kecil sih. Ya mungkin gini, misal saya mendapatkan ya tadi lah bully dari orang tua sendiri gitu lah. Misalkan eh, dikarenakan dulu waktu saya kecil itu susah mau belajar gitu loh. Maksudnya mereka nggak bisa ngajarin, terus sayanya juga mungkin malas buat belajar, akhirnya keluarlah kata-kata canggih ya kan. Nah, mungkin sampai sekarang kali ya perasaan itu terus terbawa kalau misalkan jadi kalau misalkan orang tua marah gitu kadang ya kadang saya ada sakit hatinya kadang kalau misalkan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan kadang saya sakit hati. Nah mungkin bagaimana tuh Kak cara menyelesaikan hal itu mungkin untuk nge-solve itu belum belum tersolve gitu sampai sekarang, tapi yang pasti ya namanya orang tua ya terima-terima aja mungkin sama kayak Kasepta tadi ya bertahan gitu karena belum tersolve harus seperti apa harus gimana nya gitu karena ini kan juga saya juga baru tahu bahwa ada metode-metode seperti ini yang mungkin kalau misalkan bisa di kita ya misalkan kita bisa analisa mungkin bisa ketemu sih jalan keluarnya cuman sejauh ini sih belum gitu. Kalau menurut Kak Harvey gimana? Nah, kalau menurut Harvey ya, pada saat melakukan tadi menggunakan metodenya, yang belum dilakukan itu adalah perasaan yang dialami yang sebelumnya gitu ketika dilakukan pembulian oleh orang tua gitu. Nah, misalkan tadi yang kata-kata dahsyat, kebetulan dari Kak Rama itu dia bilang ada kata-kata negatif dahsyat yang diberikan oleh orang tua yang berimpact hingga saat ini. Sehingga kalau orang tua marah masih tersinggung sampai saat Iya, ini. iya, begitulah. Ya. Nah, di situ yang dilihat berarti apa? Perasaannya yang ada sesuatu yang masih belum diungkap belum berhasil Kak Rama ungkap gitu. Jadi coba lagi nanti dituliskan bagaimana kejadiannya, di mana kejadiannya, di rumah pada saat apa gitu. Kapan terjadinya? Apakah malam hari, siang hari, dituliskan jelas-jelas. Jadi nanti dibaca kriterianya siapa pelakunya dan kenapa itu terjadi. Apakah saya termasuk orang melakukan kesalahan sehingga orang tua saya marah, atau orang tua saya memang lelah sehingga dia marah, atau memang orang tua saya itu kemampuannya memang cuma seperti itu gitu. Untuk bicara pasti bawaannya marah gitu. Dia nggak punya skill untuk parenting gitu. Kalau memang orang tuanya nggak punya skill parenting, ya kita nggak bisa nyalahin orang tua, ya dimaafkan saja karena memang dia sudah nggak punya skill gitu kan. Kurang beruntung lah berarti orang tuanya kan, nggak punya skill parenting tapi menjadi parent gitu. Nah itu harus dimaafkan. Iya sudahlah, memang kasihan. Justru harus dikasihani, disayangin gitu. Ternyata orang tua saya marah karena dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya atau tidak mampu menunjukkan cara yang benar kepada saya untuk melakukan
kegiatan tertentu. Ada kan orang tua, kamu itu nggak bisa gini, nggak bisa ABCD gitu. Padahal dia sendiri nggak bisa, tapi dia marah gitu. Ya karena kemampuannya cuma segitu gitu. Jadi kita bilang, oh ya udah karena memang cuma marah, kita harus cari tahu sendiri. Jadi yang belum selesai dari Kak Rama itu yaitu cerita masa lalunya memang belum selesai terangkum dengan baik gitu. Jadi tolong dirangkum dulu. Jadi kalau sudah dapat rangkumannya, permasalahannya apa yang pernah dilakukan oleh orang tua gitu kan. Bagaimana perasaan Kak Rama di akhirnya, setelah itu Kak Rama baru bisa memberikan pemecahan masalah setelah dianalisis. Tapi dapetin dulu itu. Kalau itu nggak didapatkan, alur ceritanya, dia masih seperti benang kusut. Pemicunya akan banyak lagi gitu. Kalau mau bilang langsung, ya udah saya sudah berdamai sama diri saya udah melupakan, ya itu di alam bawah sadar. Yang membentuk apa nanti? Kak Rama menjadi orang tua yang berusaha menjadi kebalikan 180 derajat daripada orang tuanya Kak Rama. Jadi misalkan gini, orang tuanya Kak Rama itu zaman dulu misalkan terlalu banyak aturan. Nah, karena seperti itu zaman dulu dan Kak Rama merasa nggak sejahtera, tadi karena Kak Rama nggak berhasil melakukan analisis langsung ke problem solving dan merasa berdamai dengan jiwa, saat ini Kak Rama memilih menjadi orang tua yang membebaskan anak apa aja. Yang penting anak saya ya bisa hidup bahagia gitu. Apa yang dia mau saya kasih. Jadi ada yang bisa impact-nya menjadi negatif sebenarnya ya. Karena sebenarnya kita sendiri nggak mampu menyelesaikan permasalahan kita. Jadi kita berusaha membalikkan 180 derajat. Padahal yang berbalik 180 derajat ini juga belum tentu baik. Seperti itu Kak Rama. Dan satu lagi sih biasanya orang tua zaman dulu nih, nggak tahu kalau Kak Devi sama Kak Septa, Kak Beli ini pernah mengalaminya, ada orang tua yang berusaha memotivasi anaknya dengan membanding-bandingkan anaknya terhadap orang lain gitu. Coba nih kamu anak tetangga tuh, misalnya kan Kak Devi, coba tuh lihat si Siska, coba lihat itu Siska itu juara 1 terus, juara 1, pintar nyanyi, pintar main piano gitu. Kamu apa? Nggak punya skill misalkan Kak Devi digituin. Nah, sebenarnya dari sisi orang tua itu untuk motivasi, coba dong kamu menjadi lebih baik gitu, lihat dong contoh yang baik gitu. Padahal ini salah. Salahnya apa? Karena tidak semua orang dapat dimotivasi dengan cara seperti itu gitu. Cara motivasi orang banyak macamnya. Dan dengan motivasi seperti itu, salah-salah negatif yang bisa terjadi adalah apa? Dengan cara membandingkan anaknya itu menjadi rendah diri. Oh iya ya, saya nggak mampu seperti dia, saya nggak punya skill seperti dia, saya nggak sepintar dia, gitu. Jadinya minder. Kalau sudah jadi minder, udah males ketemu orang. Salah kan? Nah, jadi orang tuanya perlu memahami dulu bagaimana cara motivasi yang benar. Yang pasti tidak dengan cara membandingkan, karena setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda dan rezekinya juga beda-beda gitu. Walaupun usahanya sama, rezekinya bisa beda gitu. Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut aja Kak. Lanjut ya, yuk Kak. Nah, jangan lupa nih, ini tadi apa yang kita lakukan untuk melakukan apa? Mengalahkan bullies, perundungan, ya kita lakukanlah critical thinking. Ingat kembali, bullies itu hanya bisa terjadi kalau kita di otak kita memang udah menyerah terhadap bullies. Karena sejak kita bangun dari tidur, yang kita fungsikan, yang kita nyalakan dulu otak kita. Jadi menang kalah itu mulainya dari sini. Kalau kita udah merasa memang ya udah gue bakalan nyerah aja, ya udah gue bakalan kalah aja, ya udah gue ikut aja gitu. Ya udah gue takut, ya udah gue malas. Semuanya dari otak ya. Jadi dari pemahaman kali ini untuk teman-teman, tools yang bisa saya berikan bisa diulik kembali, yaitu adalah tools untuk melakukan proses berpikir kritis dengan cara menggunakan metode 5W1H tadi, melakukan proses analisis dan membuat pengambilan keputusan yang sesuai serta bagaimana caranya mengambil action,
melakukan tindakan yang tepat gitu. Oke, ada pertanyaan atau ada kasus? Kalau mau lanjut ke kasus, boleh WA, boleh WO. Nih masih Gitu. ada waktu Kak, kita genepin aja ya, silakan. Mau ada yang berpendapat silakan. Mungkin buat membuka pendapat, saya mungkin mau berpendapat kayak perihal yang tadi. Eh, Misalkan nih, eh, kayak saya, kayak Kak Septa tadi, kita tuh udah memaafkan lah. Mungkin kalau misalkan dari kasus saya tadi, saya sudah memaafkan orang tua saya karena eh, emang begitu adanya gitu. Emang emang mereka nggak tahu ilmu parenting, mereka ya udah adanya adanya begitu gitu. Jadi mungkin saya yang harus belajar parenting nantinya gitu. Jadi apakah itu sudah termasuk artian kita sudah solve nih, artinya kita udah ya udah gitu, emang itu dari mereka yang kita nggak bisa solving apapun gitu, kita yang penting kita maafin, kitanya juga udah tenang gitu menghadapnya, sama kayak Kasepta tadi soal kerjaan, ya udah dimaafin, kitanya juga udah tenang, artinya kan yang penting kitanya udah eh, kita nggak depresi, kita nggak stres gitu ya. Mungkin karena satu dan lain hal aja, kayak misalkan kalau dari saya, misalkan saya lagi capek, orang tua lagi capek, akhirnya marah, itu kan cuman satu dari seribu seribu hal lainnya gitu yang bisa terjadi gitu. Mungkin kemungkinannya 1 banding 1000 atau satu banding 10.000 gitu ya. Jadi eh, apakah itu sudah tersolve gitu ya, dalam artian ya udah gitu, udah berakhir nih masalah ini gitu, karena emang begitu jalannya gitu. Kayak Kak Septa juga sudah begitu jalannya, apakah sih itu sekiranya sudah tersolve atau gimana? Oke. Nah, satu checklist, maksudnya membuat kita buat checklist ya, bagaimana itu yakin nggak untuk tersolve, apakah sudah benar-benar dimaafkan. Kalau untuk mengatakan bahwa apakah sudah benar-benar itu dimaafkan, bukan dilupakan, karena kalau dilupakan kejadiannya berulang lagi, ada reaksi yang terjadi dari dalam bawah sadar gitu. Jadi pertama, kondisikan diri Anda pada pemikiran, ini dengan kata tadi, kata kuncinya, apakah saya benar-benar sudah memaafkan. Jadi kalau kejadian itu terjadi lagi, apakah saya mampu memberikan reaksi yang berbeda gitu? Atau apakah saya bisa mendalami perasaan orang tua saya, atau apakah saya bisa memahami perilaku orang tua saya seperti itu. Itu coba dibayangkan dalam proses, bayangan aja. Misalkan tadi diomelin karena capek, lelah, uh, tidak mau mandi ya. Ada anak yang tidak mau mandi nih ya. Jadi dia males pulang kantor, nggak mau mandi. Tapi dia di sini statusnya masih anak, jadi masih tinggal di bawah orang tua dan belum menikah gitu ya anak ya. Dia tidak mau mandi dan langsung tidur. Dia dimarahin. Nah, karena orang tuanya nggak punya skill, dia bukan cuma dimarahin, tapi ketika dia tertidur, dia dipukul untuk suruh mandi. Misal begitu, gitu kan. Orang tuanya nggak punya parenting skill. Jadi di sini dia pernah marah, tapi dia bilang, saya sudah memaafkan orang tua saya. Karena berperilaku begitu, dia memang nggak punya skill. Nah, dia sudah merasa seperti itu nih di otaknya. Tapi coba bayangin lagi, ketika kejadian itu berulang, ketika kamu tertidur kembali, ketika orang tua kamu itu berusaha membangun kamu dengan cara yang kasar, apakah sudah bisa menjawab dengan baik atau masih tetap ada perasaan marah yang timbul seperti itu? Itu ditanyakan kembali. Itu padahal itu hanya berupa imajinasi ya ketika itu terjadi, karena ada kata-kata ketika itu terjadi. Nah, kalau jawabannya itu adalah iya, saya bisa mengatakan hal yang baik, yang positif, iya mah, saya bangun, iya mah. Tapi nadanya benar ya, bukan nada ya gitu, nggak nada ketus, nggak nada marah, itu sudah memaafkan. Atau bahkan sudah mengatakan, maaf mah, saya ini memang lupa mandi, saya tadi kecapean, tolong 5 menit lagi. Ini tandanya memang sudah benar-benar memaafkan. Ini benar-benar tandanya sudah berdamai gitu. Nah, tadi untuk masalah parenting skill, ya udahlah, omong orang tuanya seperti itu, ya itu dilihat lagi. Apakah perilaku Anda terhadap orang lain tidak menjadi kasar, misalkan dalam konteks tadi yang tidak mandi, tidak menjadi kasar ketika Anda melihat ada orang mau tidur dan tidak mandi gitu kan, nggak yang dengan semena-mena memukul, mandi loh gitu dengan kata-kata kasar.
Itu kan cuma perubahan yang terjadi sebagai katalisator dari perilaku yang terjadi sebelumnya. Jadi itu ditanyakan kembali, apakah perilaku saya udah benar nih? Apakah saya perasaan saya udah nyaman ketika itu terjadi lagi? Saya bisa mengatakan maaf, saya bisa melakukan tindakan yang baik tanpa harus dimarahi lagi, gitu. Tidak ada rasa takut, itu dicek lagi. Tidak ada depresi, dicek lagi Kak Rama. Ya, siap, siap, siap. Terima kasih Harvey. Sama-sama. Oke, lanjut, lanjut. Yang lain silakan Kak Devi, Kak Septa, atau Kak... Coba kita cek. Silakan, silakan. Kak Septa tadi sudah bilang berdamai dengan diri Kak Septa ketika dalam tempat kerja ya. Boleh Iya, nggak Kak? Rasa berdamainya seperti apa? Kalau rasa berdamai dengan diri sendiri itu lebih kayak bagaimana saya bisa meningkatkan value saya sendiri di tempat kerja gitu. Bagaimana baik di sana gitu, Kak. Jadi kayak misalnya menambah skill-skill yang dapat saya kuasai, yang bisa saya pelajari gitu, bisa digunakan di bidang pekerjaan yang saya dalami sekarang gitu, Kak. Jadi supaya kalau orang lain itu kadang kan pemikirannya agak sempit ya, beberapa orang mungkin punya pemikiran sempit dan hanya orangnya feminin doang berarti bisanya cuma gini doang, padahal kan ada sisi lain positif yang bisa dia lihat gitu loh. Jadi saya lebih mengembangkan bagaimana saya bisa meningkatkan value diri saya sendiri untuk bidang pekerjaan yang saya dalami. Untuk masalah pribadi yang lain saya rasa saya tidak terlalu ambil pusing sekarang ya, karena menurut saya berhak beropini tentang diri saya sendiri, dan saya juga berhak beropini tentang mereka, dan saya juga berhak untuk mengambil sikap, kan seperti itu. Jadi untuk masalah berdamai dengan diri sendiri, saya rasa saya lebih kayak menekankan pada diri saya sendiri. Oh, mereka tidak tahu hal apa saja yang saya capai selama ini untuk bisa sampai di titik ini. Jadi saya menganggap mereka lebih kayak omong sebagai bagian dari obrolan aja. Cuman kalau sampai sekarang sih saya dapat bully itu secara verbal ya, bukan secara action gitu, belum pernah. Jadi kalau di tempat kerja biasanya lebih banyak ke verbal daripada ke tindakan gitu, dan jangan sampai lah gitu, seperti itu. Jadi saya lebih bagaimana caranya saya bisa meningkatkan value saya di tempat positif, kalau saya bisa bilangnya seperti itu. Jadi orang-orang itu tidak bisa memandang saya sebelah mata dan hanya dengan satu kacamata aja gitu loh, Kak, seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat dari Kak Septa ya, Kak Septa belum berkata jujur sama hatinya. Nah, Kak Septa itu tadi bilang bahwa ya sudah, saya orang-orang bisa bebas berkata seperti apa saja kepada saya gitu. Kalau kata-kata itu adalah kata-kata general ya, kata-kata umum yang terjadi, yang mengaminkan apa yang terjadi gitu. Tapi yang belum dilakukan itu adalah untuk menanyakan perasaan Kak Septa yang sebenarnya bila kondisi itu terjadi lagi seperti apa. Kalau Kak Septa tadi ya sudah, saya nggak ambil peduli. Yakin nggak ambil peduli, karena ketika Kak Septa bilang nggak ambil peduli, masih ada persentase dia tertanam di alam bawah sadar gitu, yang membuat misalkan halo efeknya itu jadinya ketika bertemu dengan orang-orang yang memiliki wajah seperti itu, perilaku yang seperti orang yang membuli Kak Septa membenci gitu, atau melakukan sesuatu yang tidak baik, atau memberikan feedback yang tidak baik terhadap orang tersebut gitu. Jadi balik lagi, tetap perlu melakukan
tahapan apa yang saya rasakan saat ini. Apa kejadian, balik lagi, kejadian bila terulang, kejadian psychological abuse, bully itu terjadi, apa yang saya rasakan. Misalkan, Harvey melakukan malam ini, gitu ya, berbicara yang tidak sesuai dengan Kasepta, misalkan. Ada kata-kata kebun binatang yang keluar. Misal ya, kita lagi bersosialisasi itu keluar. Nah, Kasepta harus bertanyakan kembali kepada diri Kasepta. Ketika itu terjadi, Kasepta benar-benar akan mengabaikan itu atau Kasepta mau mengolah kenapa itu terjadi, siapanya, bagaimana terjadi, kapannya itu diolah sehingga mendapatkan perasaan, perasaanku nggak nyaman, perasaanku kesel, perasaanku benci ketemu Harvey, misal seperti itu. Itu yang diolah. Kenapa gue benci sama si Harvey? Kenapa gue kesel sama si Harvey? Itu diolah, kalimat itu diolah. Oh, saya benci sama si Harvey karena Harvey berkata kasar. Saya tidak suka orang yang berkata kasar sama saya. Satu, jadi itu suatu values. Saya tidak suka saya tidak suka orang lain berkata kasar sama saya. Saya juga tidak suka berkata kasar kepada orang lain. Jadi kan itu jadi suatu values. Jadi kalau itu sudah jadi values, Kak Septa tadi bisa meningkatkan. Bagaimana caranya supaya orang lain tidak berkata kasar kepada Kak Septa. Itu yang dicari di browsing, di website, atau konseling kepada orang, komunikasi kepada orang. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan saya supaya saya tidak tadi dikata kasar kepada Kak Septa. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, yang berarti kan hal ini sudah didapatkan berdasarkan tadi metode analisis 5W1H gitu. Jadi itu jangan dilewatkan ya. Kak Septa nggak suka dikatakan kasar. Oh, ternyata supaya orang lain tidak berkata kasar kepada saya, ketika orang lain berbicara kasar kepada saya mengatakan, saya tidak suka kamu berbicara seperti itu, gitu. Di situ ada resiko Kak Septa tidak akan disukai ketika Kak Septa berani berdiri untuk diri Kak Septa sendiri. Atau Kak Septa malah memilih, ketika orang lain berkata kasar kepada saya akan pergi meninggalkan dia untuk menunjukkan bahwa saya tidak suka orang berkata kasar dengan saya. Itu dua hal yang berbeda ya. Saya langsung menghadapi orang tersebut dengan mengatakan, saya tidak suka kamu berkata kasar kepada saya, sama satu lagi menunjukkan melalui perilaku menjauh atau pergi meninggalkan orang yang berkata kasar kepada saya untuk menunjukkan bahwa saya tidak suka berkata kasar gitu. Nah, itu cara-cara itu didapatkan melalui tadi hasil browsing kita. Ketika kita sudah tahu caranya seperti itu, perilaku kita juga sudah muncul kan, kita menjadi tegas terhadap diri kita, tegas mengambil pendapat karena sudah tahu ini adalah value saya. Gitu Kak Septa. Kalau saya minta tolong untuk Kak Septa review lagi tadi yang 5W1H-nya untuk mendapatkan perasaan saya sehingga dapat esensinya apa yang harus saya atasi saat ini. Gitu Kak Septa. Ada yang terlewat. Jadi itu akan bisa merubah, akan mempengaruhi gitu ya pola pikir, perilaku. Jadi Kak Septa tolong direview lagi. Begitu. Baik Harvey, berarti saya harus lebih sering-sering lagi komunikasi sama diri sendiri, berarti gitu ya? Iya, ditanyakan kembali tadi, kapannya, siapanya, gitu ya Kak Septa, apa yang saya rasakan. Karena Kak Septa tadi melewatkan banyak tentang apa yang saya rasakan dengan kejadian ini, gitu. Harus bagaimananya. Baik. Gitu, makasih Kak Septa. Terima kasih Harvey. Oke, baik. Sudah jam 9, sudah kita 1,5 jam ternyata di sini. Cukup mengesankan walaupun di publiknya Cuma kecil ya. berdua yang bertiga. Iya. Maksudnya walaupun publik kecil, cuman kita dapat lah dalam artian justru kita kayak one on one sama Harvey ya. Kita eksklusif nih. Nggak perlu kita ke
konsultan lagi, udah ada Harvey di sini. Jadi terima kasih banyak Kak buat apa namanya penjelasannya untuk materi ini. Sangat sebenarnya ini sangat membantu banget ya. Cuman kembali lagi, teknik critical thinking itu nggak mudah. Jadi harus semuanya dianalisa dengan baik, baru nanti ketemu solusinya gitu ya. Jadi ini terima kasih banyak. Seharusnya seharusnya materi ini tuh harus lebih banyak anak muda yang tahu. Cuman kembali lagi mungkin critical thinking apapun lah yang berbau soft skill sejauh ini Impactive udah riset masih di underestimate gitu sama orang, bahwa eh, soft skill tuh kayak belum berguna-guna banget gitulah kalau orang bilang, karena udah beberapa kali kita survei, soft skill apa sih, emang leadership buat apa sih, emang critical thinking buat apa sih, kayak oh ternyata terlalu di underestimate gitu apa namanya untuk soft skill. Artinya bahkan kan critical thinking juga termasuk dengan soft skill. Jadi ya sejauh ini mungkin kita masih masih di forum kecil jadi mudah-mudahan, tapi untuk di lain waktunya kita yang berjuang untuk soft skill agar lebih lebih nggak di underestimate lah, lebih diambil apa ya, diambil lah value-nya gitu ya, orang-orang jadi eh, nggak mengunderestimate lagi. Mudah-mudahan jadi lebih banyak lagi yang tahu materi ini. Dan juga buat Harvey, mudah-mudahan dari materi yang dibawakan ini nantinya ada yang nonton, lebih banyak yang nonton di online, insya Allah mudah-mudahan jadi materi ini bisa menyebar luas gitu ya. Jadi banyak orang yang aware gitu akan hal ini. Bahkan saya sendiri aja ternyata oh ini termasuk bullies, ini termasuk ini gitu. Jadi baru-baru terbuka gitu ya karena materi ini gitu. Kalau misalkan orang taunya cuman eh, apa namanya didikan VOC, ternyata itu bully gitu. Terus kemudian teman kerja ngatain, ternyata itu bully juga, padahal kelihatannya kayak bercanda padahal bully gitu-gitu ya. Banyak lah sebenarnya yang bisa kita ekspor. Tapi terima kasih banyak Harvey sudah menjelaskan pada malam hari ini. Mungkin boleh kata-kata penutup sebelum kita tutup webinar ini secara menyeluruh. Silakan Kak Harvey untuk kata-kata uh, kata-kata apa bijak, kata-kata penutup lah. Kata-kata penutupnya. Yeah. Semua semua orang terlahir dengan kebijakan tertentu ya. That mean manusia itu tanpa doa itu sama seperti hidup di ruang hampa. Kenapa? Karena doa itu adalah komunikasi kita, nafas hidup kita gitu. Jadi dengan berdoa pun kita pada bangun tidur itu bisa memotivasi kita untuk bangun dari tidur kita. Bangun tidur doa dulu. Jadi itu sudah motivasi. Ya orang-orang yang tidak punya motivasi jadi doa dulu gitu. Jadi manusia tanpa doa sama dengan hidup di ruang hampa. Thank you Kak Rahma. Thank you semuanya yang sudah hadir, Kak Devi, Septa, tim Impactive. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Harvey. Dengan ini kita tutup webinarnya ya. Semoga di webinar ke depan juga makin banyak yang nonton. Mudah-mudahan juga ke depannya Kak Harvey juga makin banyak job yang didapatkan ya dari semua yang sudah diberikan. Mudah-mudahan berkah selalu. Dengan ini kita berdoa dulu. Berdoa mudah-mudahan semua yang sudah dijelaskan ini menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Min berdoa selesai. Akhir kata saya tutup dengan ucapan terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar Impaktif selanjutnya. Terima kasih Harvey. Terima Selamat kasih. malam. Malam, Harvey. Jennifer. Terima kasih Kak Septa. Waalaikumsalam.